Hai, perkenalkan nama saya Yuli Charney, NIM saya 2015150020. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Program studi saya itu Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi tentang fluida dinamis beserta contoh soalnya. Nah, fluida dinamis terbagi menjadi 5. Itu yang pertama, pengertian fluida dinamis. Yang kedua, ciri-ciri fluida dinamis. Yang ketiga, jenis aliran fluida dinamis. Yang keempat, rumus hukum Bernoulli. Dan yang terakhir, yang kelima, contoh soal fluida dinamis. Pengertian fluida dinamis itu adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, tidak mengalami putaran-putaran. Hidrodinamika merupakan ilmu yang mempelajari tentang fluida bergerak. Ciri-ciri fluida dinamis itu ada 4. Yang pertama, tidak kompresibel. Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan atau saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga, alirannya stasioner. Setiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau putaran-putaran. Yang keempat, yang terakhir, aliran tunak. Itu aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Jenis aliran fluida itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, aliran lamier. Itu aliran di mana paket fluida meluncur bersama dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer ialah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida pada kecepatan rendah. Yang kedua itu aliran turbulen, adalah aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida bisa berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai adanya pusaran-pusaran air itu vortex atau turbulen dan terjadi andai kecepatan alirannya tinggi. Nah, di sini kita akan melihat rumus hukum Bernoulli. Nah, di sini rumus fluida dinamis itu debit aliran Q, jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu atau ini rumus yang pertama itu Q sama dengan delta V per delta T, itu sama dengan AV delta T per delta T sama dengan AV, di mana Q itu sama dengan debit aliran meter kubik per sekon, yang A itu luas penampang meter kuadrat, yang V itu laju aliran fluida itu meter per sekon. Aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran. Dan rumus yang kedua itu Q sama dengan V per T, di mana Q itu sama dengan debit aliran itu meter kubik per sekon, yang V itu sama dengan volume meter kubik, dan yang T itu selang waktu atau sekon. Nah,
Di sini kita akan membahas contoh soal di mana sudah tertera suatu pipa mengalirkan air dengan debit 1 meter kubik setiap sekonnya dan digunakan untuk mengisi bendungan berukuran 100 kali 100 kali 10 meter. Nah, di sini kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh. Nah, penjelasan kali ini atau jawabannya itu Q, kita memakai rumus yang kedua itu Q sama dengan V per T. Nah, T sama dengan V per Q itu sama dengan 100.000 meter kubik per 1 meter kubik per sekon. Itu dikalikan jadi hasilnya itu sama dengan 100.000 sekon. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh yaitu 100.000 sekon.